Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Melambang Selatan. Dengan saya sendiri, Surandi Lalu SPD, Guru SMK Cokro Aminoto Salongo. Dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Jerry Fenliworang MPD, pengajar praktik Bapak Mutar Makalalat SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Isran Karim dari SMA Negeri 1 Pinolosian dengan pengajar praktik Ibu Indawati Dayang Matajang dan fasilitator Bapak Dr. Andes Jerry Fenliworang MPD. Perkenalkan, saya LD Eliadi Hussein Tangahu dari SMP Negeri Tangaga dengan pengajar praktik Ibu Indawati Dayang Matajang dan fasilitator Bapak Dr. Andes Jerry Fenliworang MPD. Baik, itulah perkenalan. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan praktik coaching pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Surandi? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, perasaannya? Perasaan saya hari ini sangat senang sekali, sangat gembira, tidak tertekan. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Guru yang hebat-hebat ini. Ya, oh baik ya. Ya. Oke. Selanjutnya kira-kira seperti apa persiapan Bapak terkait kegiatan coaching ini akan kita laksanakan sebentar dengan melihat kompetensi inti coaching, yakni present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Kira-kira seperti apa, sejauh mana persiapan Bapak terkait pelaksanaan tersebut? Baik, untuk kegiatan yang saya sudah rencanakan pada kegiatan praktik coaching hari ini, yang pertama saya menyiapkan kondisi saya dengan sebaik-baiknya, menyiapkan suasana yang tenang, suasana yang dalam keadaan mindfulness, yang riang gembira. Kemudian saya menggunakan persiapan teknik atau percakapan tirta, mempersiapkan teknik-teknik yang sudah disampaikan oleh Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, luar biasa, Pak. Jadi saya pikir ini merupakan satu hal yang sangat baik ya. Jadi Bapak bisa sudah punya persiapan yang matang untuk mengikuti kegiatan coaching kita pada hari ini. Ya, saya kira cukup. Silakan dilanjutkan dengan kegiatan coaching. Silakan, Pak. Baik, Pak Isran, gimana kabar hari ini, Pak Isran? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Baik, untuk kegiatan pada pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang Bapak Isran bisa ceritakan kepada saya? Hal-hal apa yang Bapak Isran rasakan dari hari ini, dari kemarin, mengenai aktivitas Bapak dalam pembelajaran? Ini Pak, dari kemarin memang sebenarnya saya mencari-cari Bapak karena saya mempunyai suatu persoalan dengan siswa dan sudah bercerita dengan guru-guru lain, dan mereka sampaikan coba konsultasi dulu dengan Pak Surandi, siapa tahu ada solusi yang akan disampaikan, sehingga dari kemarin sebenarnya sudah mencari-cari Bapak akan mengkonsultasikan suatu permasalahan mengenai murid saya, Pak. Oh gitu ya, Pak Isran. Baik, terima kasih Pak Isran sudah memberitahukan kepada saya masalah Bapak yang dari kemarin ya. Kira-kira dalam masalah Bapak itu coba ceritakan apa masalahnya, Pak? Ini Pak, ada siswa saya, Pak. Dia sepertinya suka mencoret-coret, Pak. Cuman tempatnya di dinding sekolah. Itu biasa dicoret-coret nama dan sebagainya. Nah, itu membuat saya pusing, Pak. Oh gitu ya. Jadi melihat kenakalan anak ini, perasaan Bapak itu terasa pusing ya. Iya. Yang dalam mengidentifikasi kenakalan anak ini yang mencoret-coret dinding sekolah, yang membuat Bapak itu merasa resah, Iya, merasa ada hal yang kurang dari tingkah laku atau dari
perilaku anak itu yang kurang baik terhadap Iya. dirinya, sehingga itu mungkin ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, Pak. Kompetensi apa dalam membuat anak itu supaya lebih fokus terhadap pembelajaran Bapak, tidak membuat ruangan itu dicoret-coret, atau bagaimana, Pak? Bisa ceritakan kepada saya? Ya, jadi saya ingin itu dia bisa menghargai lingkungan karena ini kan milik bersama, sehingga dia punya kesadaran itu lingkungan perlu dijaga dengan baik, itu menurut saya, Pak. Oke, nah dari kejadian ini Bapak melihat bahwa ada sesuatu yang kurang ya dari anak ini, sehingga Bapak akan membuat sebuah perencanaan supaya bagaimana anak ini merubah perilakunya dari hal-hal negatif ke hal-hal yang positif. Nah, kira-kira kapan Bapak akan membuat perencanaan supaya bagaimana anak itu lebih dimaksimalkan potensinya agar berbuat hal-hal yang positif? Ya, jadi saya ingin segera mungkin, Pak, untuk jadi jangan dibiarkan berlalu-berlalu sehingga sudah lebih banyak coretan yang dia buat. Nah, apakah dari perbuatan anak itu, apakah Bapak melihat hanya anak itu sendiri atau dipengaruhi oleh orang lain, Pak? Saya perhatikan, Pak, cuma anak itu sendiri karena sering kedapatan hanya dia yang selalu mencoret, begitu. Dan namanya yang juga yang tertera di dinding-dinding itu paling banyak namanya. Iya, iya. Terima kasih Pak Izran. Nah, apakah Pak Izran bisa melihat apakah ada potensi anak itu selain dia menulis-nulis di dinding, bisa jadikan kekuatan atau potensi ya, supaya bisa diarahkan agar dia lagi yang kebiasaan dia mencoret-coret dinding bisa dialihkan ke hal-hal positif, misalnya diajak ke guru lain, misalnya guru seni budaya, supaya dia melukis di kanvas yang telah disediakan oleh guru kesenian misalnya, Pak. Nah, itu Pak, itu yang baru saya mau rencanakan. Karena sudah beberapa kali itu dipanggil, sudah dinasihati, tetap dia mencoret-coret, sehingga mungkin saya berpikir bahwa ini mungkin minatnya dia. Jadi saya sudah berencana untuk menghubungi guru kesenian, siapa tahu ada mungkin trik-trik dari guru kesenian supaya anak ini bisa terarahkan untuk bisa memaksimalkan potensi itu di hal-hal yang positif, bukan di dinding-dinding sekolah yang akhirnya mengganggu keindahan sekolah. Seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya Pak, ketika Bapak ingin membuat rencana tentang mengatasi tindakan anak ini supaya berbuat hal-hal yang positif, tidak merugikan sekolah, tidak merugikan dirinya sendiri. Nah, kemudian dalam merencanakan itu, apa komitmen Bapak dan apa kendala atau ada menghadapi sebuah permasalahan jika anak itu tidak mau mengindahkan himbauan dari Bapak, kemudian siapa saja guru yang bisa dilibatkan dalam mengatasi anak itu, kemudian apa solusinya jika terjadi kendala, Pak? Jadi kalau di sekolah kami, Pak, itu sudah ada peraturan sekolah itu tentang poin-poin siswa untuk melanggar. Itu salah satunya mencoret dinding itu ada poinnya. Tapi walaupun sudah ada poin-poin tersebut, siswa itu tetap tidak mengindahkan poin-poin tersebut walaupun sudah bertambah. Nah, saya rencananya ingin menerapkan salah satu bentuk penegakan disiplin, yaitu restitusi. Jadi saya inginnya anak itu tidak fokus ke hukuman poin, tapi bagaimana bisa dia bertanggung jawab dengan menghilangkan coret-coret yang dia buat, begitu. Jadi saya ingin perkuat di restitusi, seperti itu, Pak. Iya, baik. Berarti tanggung jawab Bapak untuk mengatasi anak itu diwujudkan dalam komitmen Bapak di restitusi ya. Yeah. Baik Pak.
apakah restitusi itu yang bisa menguntungkan anak itu atau merugikan anak itu, Pak? Ya, kalau saya rasa menguntungkan Pak ya, karena kita membelajarkan dia untuk bisa bertanggung jawab, sehingga harapan kita lain pada saat dia mencoret-coret lagi, dia akan berpikir, kalau saya mencoret-coret, otomatis saya juga menghilangkan seperti itu. Baiklah. Apa sih harapan Bapak terhadap anak ini? Bagaimana supaya dalam situasi seperti itu, anak itu lebih meningkatkan lagi tentang perilaku ke hal-hal yang positif. Ya, jadi saya inginkan anak itu bisa belajar dari kesalahannya dan kemudian bisa menghargai lingkungan, kemudian dengan tidak menghilangkan minat yang dia punya. Jadi minatnya tetap kita bangun agar tetap berjalan dengan baik lewat pembinaan dari guru kesenian sekolah. Baik, terima kasih Pak. Saya sudah mendengarkan informasi tentang sebuah permasalahan Bapak, di mana anak itu sering mencoret-coret ya. Nah, semoga dengan masalah Bapak ini saya bisa memberikan sebuah harapan kepada sekolah kita, bagaimana supaya proses pembinaan anak itu lebih ke arah-arah yang positif. Baik, Demi kemajuan anak-anak kita. Terima kasih Pak. Semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan coaching berikutnya Pak. Baik. Terima kasih Pak ya. Tetap semangat Pak Isran. Tetap jaga kondisi. Tetap supaya bagaimana proses pembelajaran ke depan akan lebih berarti dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Baik. Ya, terima kasih Pak. Saya sudah melihat tadi kegiatan coaching yang telah Bapak lakukan terhadap Pak Isran terkait masalahnya tentang anak yang suka mencoret-coret dinding dan meja ya. Ya. Oke. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Surandi terkait tujuan. Itu yang pertama adalah tujuan. Apakah tujuan dari pembicaraan mengenai kegiatan coaching ini tersebut? Baik, tujuan kegiatan ini saya ingin mendapatkan informasi yang jelas dari guru saya, dari rekan saya mengenai apa sih permasalahan yang selama ini Pak Isran hadapi. Kemudian kedua dari tujuan itu saya menggunakan percakapan alur tirta sehingga informasi yang akurat yang merupakan hasil dari temuan dari Pak Isran itu bisa menggambarkan bahwa anak itu ternyata memiliki kekurangan dalam hal kegiatan atau perilaku yang positif. Oh iya. Kemudian saya sudah melihat tadi memang Pak Surandi sudah melakukan percakapan dengan Pak Isran, itu sudah sesuai dengan alur tirta, saya sudah catat-catat tadi juga. Oke. Selanjutnya untuk refleksi saya ingin di sini Pak Surandi untuk merefleksikan tentang kegiatan coaching yang telah dilakukan barusan dengan menjawab sebuah pertanyaan, yakni apa kira-kira yang menjadi kekurangan dari Pak Surandi atau yang perlu ditingkatkan seperti itu pada kegiatan coaching ini. Baik, untuk kegiatan yang saya ingin tingkatkan dari percakapan coaching hari ini, yaitu saya ingin memfokuskan diri lebih kepada teknik-teknik coaching itu sebenarnya. Yang pertama, mengajukan pertanyaan itu harus sebisa mungkin pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan percakapan itu harus fokus dan menggunakan rasa agar supaya percakapan itu tidak bias. Kemudian yang saya ingin tingkatkan itu bagaimana tidak menggurui, bahkan tidak menghakimi, karena kita sama-sama untuk belajar. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak,
apa kira-kira yang menjadi tindak lanjut dari Pak Surandi terkait peningkatan kompetensi Bapak yang barusan Bapak sebutkan tadi? Oh ya, baik. Saya ingin mengembangkan kegiatan dalam potensi diri saya itu yang pertama membuat perencanaan secara berkala, selalu mengadakan supervisi akademik baik kepada rekan-rekan guru maupun kepada siswa. Karena biar bagaimanapun kegiatan yang menyangkut supervisi atau observasi tetap dilaksanakan agar supaya terjadi peningkatan baik di bidang pengetahuan dan keterampilan guru sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Luar biasa sekali Pak ya. Saya pikir cukup dan terima kasih sudah bersedia menjadi rekan saya di kegiatan coaching hari ini. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, itu adalah merupakan kegiatan praktik pertama dalam rangkaian kegiatan praktik coaching dari sesama CGP Angkatan 7 Kabupaten Belambangan Selatan. Terima kasih.